Halo semua, kali ini kita akan membahas konsep dasar alam semesta dan tata surya. Dari asal mula terbentuknya jagat raya, sampai bagaimana bumi kita menjadi bagian dari sistem tata surya. Yuk, langsung kita mulai perjalanan. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu alam semesta. Alam semesta atau universe adalah keseluruhan ruang, waktu, materi, dan energi yang ada. Bayangkan semua galaksi, bintang, planet, bahkan hukum fisika yang mengatur pergerakan benda langit, semuanya termasuk di dalam alam semesta. Diperkirakan usianya sudah mencapai 13,8 miliar tahun dengan diameter lebih dari 93 miliar tahun cahaya. Sangat luas. Dan di dalamnya ada miliaran galaksi yang masing-masing berisi miliaran bintang. Lalu, bagaimana sebenarnya alam semesta ini terbentuk? Teori yang paling didukung oleh bukti ilmiah adalah teori Big Bang. Prosesnya dimulai dari sebuah ledakan dahsyat sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, di mana semua materi energi awalnya terkonsentrasi pada satu titik. Setelah ledakan itu, ruang mengembang dengan sangat cepat melalui proses yang disebut inflasi kosmik. Seiring berjalannya waktu, suhu mendingin dan partikel dasar mulai terbentuk, diikuti atom hidrogen dan helium. Akhirnya, gravitasi menarik gas-gas ini membentuk bintang, galaksi, dan struktur besar alam semesta yang kita kenal sekarang. Alam semesta tersusun dari beberapa struktur utama. Pertama ada galaksi, kumpulan besar bintang, gas, debu, dan materi gelap yang terkait gaya gravitasi. Contohnya, Bima Sakti, tempat tinggal kita. Ketiga ada tata surya, sistem yang terdiri dari sebuah bintang dan benda langit yang mengorbitnya. Dan yang terakhir ada nebula, awan gas dan debu yang menjadi tempat lahir maupun sisa kematian sebuah bintang. Sekarang kita fokus ke bagian yang lebih dekat dengan kita, yaitu tata surya. Tata surya adalah sistem yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya, serta seluruh benda langit yang terikat oleh gaya gravitasinya. Mulai dari 8 planet, satelit alami, planet kerdil, asteroid komet, hingga meteorit. Nama tata surya sendiri berasal dari kata surya dalam bahasa Sanskerta yang berarti matahari, karena semua anggotanya beredar mengelilingi matahari. Mari kita bahas matahari, sang pusat tata surya. Matahari adalah bintang tunggal jenis Katai kuning yang menjadi pusat gravitasi seluruh tata surya. Di dalam intinya terjadi reaksi fusi nuklir yang mengubah hidrogen menjadi helium, menghasilkan cahaya dan panas yang menopang kehidupan di bumi. Fakta menariknya, matahari menyumbang 99,86% dari total massa seluruh tata surya, dengan diameter sekitar 1,3 juta kilometer dan suhu permukaan mencapai sekitar 5.500 derajat Celcius. Sekarang mari berkenalan dengan 8 planet yang mengorbitkan matahari. Urut dari yang terdekat. Ada Merkurius yang paling dekat dengan matahari, Venus yang paling panas, yang terdekat. Lalu Bumi, satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan. Setelah itu ada Mars, si planet merah. Kemudian Jupiter, yang merupakan planet terbesar di tata surya. Berikutnya Saturnus yang terkenal dengan cincin indahnya. Lalu Uranus yang unik karena berputar menyamping. Dan terakhir ada Neptunus, planet terjauh dengan angin yang sangat kencang.
Selain planet, tata surya juga dihuni benda langit lainnya. Ada asteroid, bongkahan batu logam yang banyak ditemukan di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Ada komet yang terdiri dari es, debu, dan gas beku, dan akan membentuk ekor lalu bercahaya saat mendekati matahari. Ada juga meteorit, pecahan kecil batu atau logam yang jika terbakar memasuki atmosfer bumi disebut meteor. Terakhir, satelit alami seperti bulan yang setia mengorbit bumi kita. Pergerakan seluruh benda langit tidak terjadi begitu saja, melainkan diatur oleh hukum-hukum fisika. Hukum gravitasi Newton menjelaskan bahwa setiap benda bermassa saling tarik-menarik, dan gravitasi matahari lah yang menahan planet tetap pada orbitnya. Selain itu, ada 3 hukum Kepler. Pertama, orbit planet berbentuk elips dengan matahari di salah satu titik fokus. Kedua, garis penghubung planet dan matahari menyapu luas area yang selama ini dalam waktu yang sama. Dan ketiga, kuadrat periode orbit planet sebanding dengan pengikat 3 jarak rata-rata